Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim amma ba'du. Yang terhormat Ibu Eva Lutfi Fakhru Asani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan MI atau SD. Serta tak lupa teman-temanku saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum presentasi saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Siti Nur Elisa Luciana, yang kedua Umi Mardiah, yang ketiga Heni Nur Humaidah, yang keempat Raihatun Nurus Safaah, yang kelima Nur Wulan Romadoni, yang keenam Eva Liftia Layatus Syifa, yang ketujuh Wahyu Nur Anggita, yang kedelapan Pita Luciana, yang kesembilan Nela Nur Raihana. Langsung saja pemateri pertama, yaitu saya sendiri, Heni Nur Humaidah, akan menjelaskan mengenai materi strategi pembelajaran PPKN. Nah, sebelum mengetahui apa sih strategi pembelajaran itu, strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran PPKN. Yang pertama, yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Merupakan strategi yang kadar berpusatnya pada guru paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini, siswa dapat memperluas informasi pengetahuan dan dapat membedakan berbagai jenis gagasan atau kelompok gagasan konseptual. Dalam pembelajaran PPKN tentu saja banyak jenis konsep yang abstrak sehingga memerlukan penjelasan agar dapat memberikan pemahaman bagi siswa. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Dalam pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran, interferensi, berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat, dan jika memerlukan jika memungkinkan memberikan umpan balik kepada siswa ketika melakukan inquiry. Pembelajaran ini meliputi pemecahan masalah, studi kasus, inquiry, dan pembentukan konsep dan pemetaan konsep. Jenis strategi pembelajaran yang ketiga, ada strategi pembelajaran interaktif atau interactive interaction. Strategi pembelajaran ini merujuk kepada bentuk diskusi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan gagasannya, pengalamannya, dan juga pandangannya. Bentuk dari strategi pembelajaran interaktif ini meliputi debat, diskusi, bermain peran, dan juga pemecahan masalah. Yang keempat, ada strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning. Strategi pembelajaran melalui pengalaman berpusat kepada siswa dan berorientasi kepada pengalaman siswa. Dalam strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses belajar dan bukan hanya kepada hasil belajar. Bentuk dari strategi pembelajaran melalui pengalaman seperti guru
meminta siswa untuk menceritakan pengalamannya pergi berlibur, pergi ke kebun binatang, dan pengalaman-pengalaman yang lain, baik itu pengalaman senang, sedih, dan pengalaman yang paling membahagiakan. Yang kelima, ada strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran ini bertujuan untuk membangun inisiatif siswa, kemandirian siswa, dan juga kepercayaan diri siswa. Fokusnya ada pada perencanaan belajar mandiri yang dilakukan oleh peserta didik dengan dibantu oleh guru. Belajar mandiri bisa dilakukan dengan membentuk kelompok kecil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dalam mengajar. Metode dalam mengajar adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang tenaga pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan bisa dicapai dengan baik. Metode mengajar atau metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sebuah strategi yang digunakan oleh guru sebagai media guna mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode dalam mengajar itu ada 9. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah dapat diartikan sebagai metode konvensional. Metode mengajar ceramah adalah salah satu metode yang paling umum, paling lama, dan paling banyak dijumpai dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah itu apa? Metode ceramah adalah penyampaian materi pelajaran secara lisan dari guru kepada siswa. Di sini, guru yang menerapkan metode ceramah dalam proses belajar mengajar harusnya benar-benar menguasai materi pembelajaran. Tapi, dalam metode ceramah ini memiliki banyak kelemahan, seperti menimbulkan siswa yang pasif dan hanya guru yang aktif, membosankan, dan sukar mengukur tingkat pemahaman siswa. Kemudian selanjutnya, metode tanya jawab. Di sini, metode tanya jawab didefinisikan sebagai penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Metode tanya jawab ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya membuat siswa lebih aktif, lebih konsentrasi, berani, dan berpikir kreatif serta kritis. Tapi metode ini juga ada kelemahannya, seperti timbulnya suasana tegang di kelas jika guru tidak bisa mengelola dalam memahami kelasnya. Kemudian membuang banyak waktu dan kadang pertanyaan tidak bisa mencakup seluruh kelas. Kemudian selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang melibatkan keaktifan pemikiran siswa dalam membahas sebuah materi yang diberikan oleh pengajar. Teknis yang dilakukan di sini yaitu memberikan topik atau materi pembelajaran dalam suatu permasalahan kepada siswa. Nah, kemudian metode diskusi ini siswa didorong aktif untuk menemukan pengetahuannya sendiri, sedangkan guru di sini berperan hanya sebagai pembimbing. Nah, kemudian selanjutnya metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara menyajikan materi pelajaran dengan memperagakan langsung kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi dapat diartikan sebagai metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran yang kelima, yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan sebuah replika atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem. Jadi, dapat dikatakan bahwa simulasi itu adalah sebuah model yang berisi seperangkat variabel yang menampilkan ciri utama dari sistem kehidupan yang sebenarnya. Kemudian, metode langsung. Metode langsung merupakan suatu cara menyajikan materi pembelajaran bahasa asing, di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Kemudian, metode jigsaw. Metode jigsaw merupakan satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen
beranggotakan 4-5 orang. Dari setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada orang lain. Metode ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Selanjutnya yaitu metode pakem. Metode pakem merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman dengan penekanan belajar sambil bekerja. Kemudian, metode drill. Metode drill merupakan salah satu metode pembelajaran yang menekankan pada kegiatan latihan yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus untuk menguasai kemampuan atau keterampilan tertentu. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam proses pembelajaran PPKN. Pendekatan merupakan tolak ukur dalam proses pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran PPKN dibagi menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan evokasi, yaitu siswa diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Yang kedua yaitu pendekatan inkulkasi, yaitu siswa tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, akan tetapi siswa diajak berpikir bersama oleh gurunya dan teman-temannya. Contohnya seperti siswa diberi pertanyaan oleh gurunya. Hal ini guna mempengaruhi dan mengarahkan siswanya untuk menarik suatu kesimpulan. Yang ketiga adalah pendekatan kesadaran. Pendekatan ini siswa dimaksudkan sudah mengenal akan nilai yang ada dalam dirinya maupun dalam diri orang lain. Kesadaran ini akan muncul melalui beberapa kegiatan, contohnya seperti siswa membuat daftar hadir bagi orang yang hadir atau tidak hadir dalam suatu konteks amal tertentu. Yang keempat adalah pendekatan moral, yaitu suatu kasus yang dimanipulasikan dalam suatu cerita pendek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan penalaran melalui suatu analisis yang mengandung dilema moral. Contohnya yaitu siswa diminta kesediaannya atau kesanggupannya untuk mendonorkan darah bagi seseorang yang membutuhkan di suatu rumah sakit. Yang kelima, pendekatan analisis. Dalam pendekatan ini, lebih menekankan pada penggunaan cara berpikir logis dan prosedur penalaran secara ilmiah. Maksudnya, melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk mengaji atau menganalisis. Yang keenam, pendekatan klarifikasi. Dalam pendekatan ini, siswa dibantu untuk menguji diri dan perbuatannya melalui cara-cara emosional maupun yang rasional. Yang ketujuh, pendekatan komitmen. Siswa diajak untuk menyepakati suatu pola yang akan disajikan indikator penilaian. Setelah itu, barulah mereka diajak menelaah sesuatu atau melakukan sesuatu atas dasar kriteria yang telah disepakati. Yang kedelapan, pendekatan union. Dalam pendekatan ini, agar memahami betul suatu masalah, termasuk nilai dan moral, siswa diintegrasikan ke dalam suatu langkah kehidupan nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran PPKN di SD atau MI. Secara umum, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lainnya. Menurut Bruce Joyce dan Marshall, dalam Deti Supriyadi dan Ahmad Benyamin Suragesa menyatakan bahwa ada 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama,
model proses informasi. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Pada kelompok model ini menekankan peserta didik agar memiliki kemampuan untuk memproses informasi, sehingga peserta didik yang berhasil dalam belajar adalah yang memiliki kemampuan dalam memproses informasi. Yang kedua yaitu model personal. Penggunaan model-model pembelajaran dalam perubahan personal ini lebih memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Selanjutnya yang nomor 3 ada model interaksi sosial. Dalam konteks ini, proses belajar pada hakikatnya adalah mengadakan hubungan sosial dalam pengertian peserta didik berinteraksi dengan peserta didik lainnya dan berinteraksi juga dengan kelompoknya. Model interaksi sosial dapat digunakan antara lain dengan menggunakan metode sosiodrama atau bermain peran. Dan yang terakhir adalah model sistem perilaku atau behavior. Rumpun model sistem perilaku mementingkan penciptaan sistem lingkungan belajar yang memungkinkan memanipulasi penguatan tingkah laku secara efektif sehingga terbentuk pola tingkah laku yang dikehendaki. Model ini memusatkan perhatian dan perilaku yang terobsesi serta metode dan tugas yang diberikan dalam rangka mengomunikasikan keberhasilan. Yaitu macam-macam model pembelajaran di kelas rendah. Yang pertama yaitu model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran ini yaitu menggunakan alat peraga untuk memperjelas suatu pengertian yang dijelaskan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Pada model ini yaitu saling bekerja sama antara guru dan siswa dalam pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga yaitu model pembelajaran picture and picture. Pada model pembelajaran ini yaitu menggunakan gambar antar gambar. Artinya siswa menyusun gambar yang mulanya tidak tersusun, yang mulanya tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh. Yang keempat yaitu model pembelajaran simulasi. Pada model pembelajaran ini membuat suatu peniruan terhadap suatu yang nyata, terhadap keadaan di sekelilingnya atau berproses. Pada model ini dirancang untuk membantu siswa yang mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh konsep keterampilan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu model pembelajaran teka-teki. Pada model pembelajaran ini yaitu menggunakan kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawabannya. Permainannya dilaksanakan dengan cara siswa menjodohkan kartu soal teka-teki dengan jawaban yang tepat. Selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry training. Pada model pembelajaran ini yang dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Suhman. Ia meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Oleh karena itu, prosedur ilmiah dapat diajarkan kepada mereka. Adapun langkah-langkah pembelajaran inquiry training. Yang pertama yaitu siswa dihadapkan pada situasi yang membingungkan atau teka-teki. Yang kedua, pengumpulan data untuk verifikasi dan eksperimentasi. Siswa menanyakan serangkaian pertanyaan yang dapat dijawab oleh guru dengan jawaban ya atau tidak. Yang ketiga yaitu perumusan menjelaskan atau peristiwa yang telah dialami oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu menganalisis proses yang telah mereka lakukan. Model-model pembelajaran PPKN, MI atau SD di kelas tinggi. Yang pertama ada
Model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran demonstration adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Yang kedua, ada model pembelajaran direct instruction. Model pembelajaran direct instruction atau model pembelajaran secara langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran yang dimana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi kepada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Yang ketiga, ada model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran group investigation adalah tipe pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya dilakukan bersama-sama secara berkelompok dan distruktur dengan baik, di mana siswa ikut berperan dalam pembelajaran yang dilaksanakan guna memecahkan masalah. Yang keempat, ada model pembelajaran Jigsaw. Dalam model pembelajaran Jigsaw, siswa belajar dalam tim heterogen. Siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau diberikan lembar ahli yang dibagi atas topik-topik yang berbeda dan harus menjadi fokus perhatian anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua siswa selesai membaca, siswa-siswa yang dari tim yang memiliki topik yang sama bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik mereka. Setelah itu, para ahli kembali ke timnya secara bergantian untuk mengajari teman satu tim mengenai topik yang mereka dapat. Yang terakhir, ada model pembelajaran inquiry based learning. Model pembelajaran inquiry based learning merupakan kegiatan pembelajaran berbasis pendidikan di mana peserta didik mencari sendiri jawaban permasalahan yang sedang dihadapi.